Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Nawacendaki Agung. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung, kelas TIF 23 PA. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Cisco Packet Tracer untuk melakukan routing sederhana, yaitu static routing dan dynamic routing. Juga ada virtual LAN dan lain-lain. Nah, pada aplikasi Cisco Packet Tracer ini terdapat banyak jenis router yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Terlebih lagi di aplikasi ini juga banyak menyediakan tipe switch maksud saya, komputer, laptop, kabel juga ada. Bahkan banyaklah pokoknya, kalian explore aja sendiri. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana caranya melakukan static routing dan dynamic routing serta bagaimana cara kita melakukan konfigurasi pada switch menggunakan virtualan agar tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya langsung. Nah, pada kali ini saya akan mencoba melakukan static routing, dynamic routing menggunakan routing information protocol dan virtualan serta border gateway protocol. Kita mulai dengan static routing terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman ketahui, yang harus pertama-tama kita lakukan adalah memasukkan IP pada setiap masing-masing komputer. Di sini saya sudah memasukkan IP untuk mempersingkat waktunya. Masing-masing IP sudah dimasukkan 192.168.2.2 dan lain-lain. Nah, untuk melakukan static routing, yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita harus menginputkan juga ya. Di sini kita harus menginputkan juga IP yang ada pada routernya. Nah, sekarang kita coba masuk ke cara untuk melakukan konfigurasi menggunakan static routing. Agar dapat berkomunikasi dari PC 0, PC 1 ke PC 2, ke PC 3, kita harus menggunakan IP root. Caranya adalah enable terlebih dahulu, kita masuk ke configure terminal. Setelah kita masuk ke configure terminal, kita masukkan IP root. Nah, kita akan menghubungkan terlebih dahulu dari router paling kiri ke router tengah. Kita masukkan 100.11.11.0 dengan subnet mask 255.255.255.128 karena ini menggunakan per 25. Lalu kita coba memasukkan IP-nya 100.11.11.2. Apakah bisa? Apakah ada yang kurang? IP root. Oke, root. Enter. Nah, sekarang dari sini ke sini sudah bisa. Kita akan mencoba dari sini ke sini. Caranya sama seperti yang tadi. Ubah saja networknya menggunakan network yang ini, 192. 192.168.2.0 dengan jalur yang sama yaitu 100.11.11.2 yang ada IP-nya pada di router tengah. Lalu kita akan coba root ke jalur yang ini 100.15 dengan subnet mask yang sama, dengan IP address yang sama juga. Dan satu lagi kita masukkan 192.168.3.0. Ini untuk jalur ke ini, ke IP ini. Kita enter, kita exit, kita config router yang satunya lagi, kita masukkan enable, kita configure terminal, kita masukkan IP root, kita masukkan yang paling kiri terlebih dahulu 192.168.1.0 255.255.255.128 dengan
IP address yang akan dilaluinya yaitu 100.11.11.1. Apakah bisa? Sip, sudah bisa. Kita masukkan yang atasnya 100.11.11.1. Titik 0. Oke, sekarang yang sebelah kanan. Kenapa yang bawah sini tidak di root? Karena untuk jalur yang ke bawah sini sudah langsung terhubung ke router yang sedang kita konfigurasi. Jadi kita hanya perlu melakukan IP root ke yang sebelah kanannya saja. Kita ubah menjadi 100.15.15.0 255.255.255.128. Lalu dengan IP address yang akan dilalui yaitu 115.15.2. Karena titik 2 di sini adalah milik router yang paling kanan. Kita coba, bisa. Lalu kita masukkan juga IP root untuk rute ke bawahnya 192.168.3.0. Yang ini kita coba masukkan, enter. Setelah kita config, seharusnya masing-masing dari PC dapat berkomunikasi. Kita coba hapus terlebih dahulu. Kita coba konfigurasi ke sini, successful. Kita coba dari PC 3 ke PC 2, successful juga. Kita coba PC 3 ke PC 4, in progress dan failed. Lalu kita coba lagi dari PC 3 ke PC 4, maka akan successful. Kenapa yang pertama failed? Karena yang pertama merupakan proses untuk mengenali jaringan, dan yang kedua baru dapat mengirim file atau mengirim data. Begitu cara static routing dengan menggunakan IP root pada masing-masing router. Selanjutnya, kita akan melakukan dynamic routing. Pada dynamic routing ini, atau kita menggunakan routing information protocol, tentu saja kita sudah memasukkan IP address pada masing-masing PC dan masing-masing router. Di antaranya, router ini memiliki IP address yaitu 192.1, 100.1, dan yang tengah memiliki IP address 192.2.1, 11.2, dan 15.1. Serta router yang paling kanan memiliki IP address yaitu 192.3.1 dan 100.15.2. Setelah kita memasukkan IP address pada masing-masing router, kita baru melakukan operasi untuk menghubungkan antara router pertama dan router kedua atau router di sampingnya. Cara untuk melakukan RIP cukup mudah, yaitu dengan hanya memanggil dirinya sendiri. Misalkan, router yang paling kiri memiliki IP address 100.11.11.1. Nah, network dari IP address 11.1 adalah 11.0. Maka kita hanya perlu melakukan konfigurasi seperti ini. Enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke router RIP untuk melakukan RIP. Dan kita pilih version 2. Lalu kita masukkan networknya. Network yaitu 100.11.11.0. Dan kita masukkan network yaitu 192.168.1.0. Oke, sudah. Exit. Kita root yang satunya lagi, kita configure. Kita enable terlebih dahulu. Langsung kita masuk ke configure terminal. Setelah itu kita masuk ke router RIP. Setelah kita masuk ke router RIP, kita pilih yang versi 2. Sama seperti yang tadi, yaitu kita memasukkan network yang ada pada router tersebut. Networknya yaitu 100.11.11.0, lalu 100.15 untuk yang sebelah kanan, lalu 192 untuk yang di bawah, 168.2.0. Enter, exit. Lalu kita coba konfigurasi pada router yang paling kanan. Enable, sama seperti tadi, configure terminal. Kita coba memasukkan router RIP.
Lalu kita masuk ke menu version 2, kita masuk ke kita masukkan networknya, maaf. Network yaitu 100.15.15.0. Lalu network yang satu lagi 192.68.3.0. Setelah ini kita akan coba melakukan ping. Dari sini ke sini terlebih dahulu, kita hapus terlebih dahulu. Sini ke sini terlebih dahulu, successful. Kita coba dari sini ke sini, masih in progress dan fail. Kita coba kirim lagi, apakah bisa? Successful. Seperti yang tadi, proses yang pertama merupakan pengenalan jaringan dan proses yang kedua merupakan proses pengiriman. Sama halnya juga sama ke sini. Successful. Dari sini ke sini, in progress dan coba lagi. Successful. Selanjutnya kita akan mencoba virtualan atau VLAN. Nah, pada VLAN saya akan mencoba untuk memisahkan 4 PC ini ke dalam 2 kelompok yang berbeda. Yang satu memiliki IP address 10.10.10.1 dan 2, memiliki networknya seperti demikian menggunakan subnetnya 24. Oke, mungkin kita mulai dari awal saja. Pertama kita harus menghubungkan antara switch dan PC-nya. Terhubungnya menggunakan FA atau Fast Ethernet. Lalu kita hubungkan dengan masing-masing. Di sini saya akan mencoba mengelompokkan PC 10 dan PC 11. Lalu PC 12 dan PC 13. Saya sudah memasukkan IP-nya 20.20.20.1 untuk PC 12 dan 20.20.20.2 untuk PC 12. Setelah kita melakukan konfigurasi pada masing-masing PC, kita akan melakukan konfigurasi pada switch yang akan membagi dua jaringan tersebut. Kita coba dulu show enable dulu, kita show VLAN, atau kita langsung saja configure terminal, kita buat VLAN 10 atau VLAN 30 misalkan. VLAN 30 dengan nama name VLAN 3 atau VLAN 1 aja. VLAN 1. Exit dan kita buat VLAN 40 dengan nama VLAN 2. Exit. Lalu kita akan coba untuk mendaftarkan PC-PC tersebut ke dalam VLAN yang sudah kita buat. Caranya kita masuk ke menu interface terlebih dahulu. Interface 0/1. Interface FA 0/1. Kita masukkan switch port, akses VLAN 30. Apakah bisa? Coba exit dan kita interface 2, switch port, akses VLAN 30, exit. Lalu kita yang satunya lagi, configure yang satunya lagi dengan interface FA03 yang akan mengakses VLAN 40 ya tadi, dan interface exit terlebih dahulu, interface FA04 dengan mengakses VLAN 40, exit. Kita akan coba ping dari PC 10 ke PC 11 terlebih dahulu. Kita akan dari terlebih dahulu, maka akan successful. Kita coba sebaliknya, successful juga, dan kita akan coba untuk lintas jaringan. Apakah bisa? Tidak bisa, karena sudah berbeda jaringan dan tidak ada perantara untuk mengantarkan file-file atau data-data dari IP10 ke IP20. Kita coba dari sini ke sini, maka tidak bisa juga. Baik, yang selanjutnya adalah merupakan Border Gateway Protocol. Kita akan mencoba menggunakan BGP untuk menghubungkan setiap PC dan setiap router yang ada pada topologi jaringan berikut. Untuk melakukannya, tentu saja kita sudah memasukkan IP pada masing-masing komputer atau end user dengan masing-masing, yaitu 192.168.1.2
yang bawahnya 172.114.2.2 dan sebagainya. Pada router juga kita sudah memasukkan IP 100.10.10.1, di sini 100.10.10.2, dan di sini 100.15.15.1, di sini 115.15.15.2. Jadi saya sudah mencobanya dan kita akan mengkonfigurasi ulang. Jadi caranya adalah kita pertama-tama masuk ke menu konfigurasi terlebih dahulu. Lalu kita tuliskan router BGP. Karena ini di return 0, kita akan membuatnya dengan nama 10. Router BGP 10. Setelah kita masuk ke menu konfigurasi router, kita masukkan network yang ada pada samping router tersebut, yaitu 192.168.1.0. Network kedua yaitu 172.114.2.0. Dan network yang ketiga adalah 100.10.10.0. Nah, saat kita ingin menghubungkan antara ini dan router pertama, kita gunakan perintah neighbor dan kita masukkan IP tetangganya, yaitu 100.10.10.2. Remote us, kita akan beri nama 20. Enter. Oke, kita sudah selesai konfigurasi di router 0. Kita akan konfigurasi di router 2 terlebih dahulu. Di router 2 juga kita harus mengkonfigurasi dan memasukkan network yang ada di samping routernya. Kita masuk ke menu config, kita masuk ke router BGP. Karena yang tengah kita akan beri nama 20, maka yang di sini akan saya beri nama 30. Sudah masuk ke menu konfigurasi router, kita masukkan networknya 192.168.2.0. Network yang kedua 172.114.4.0. Dan network yang ketiga adalah 100.15.15.0. Kita akan letakkan tetangganya. Kita masukkan IP tetangga 100.15.15.2. Remote us 20. Oke, setelah seperti itu kita masuk ke menu konfigurasi IP yang di tengah. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke menu konfigurasi BGP. Router BGP. Kita beri nama 20. Konfigurasi router. Kita masukkan networknya, yaitu 100.10.10.0 dan 100.15. Kita masukkan neighbornya 100.10.10.1. Remote us 10. Oke, dan sekarang kita masukkan yang 15. 100.15.15 remote us. Tadi kita beri nama 30 ID-nya. Setelah semuanya selesai, maka akan hijau seperti ini. Itu tandanya sudah terhubung. Kita akan coba melakukan ping terlebih dahulu dari 92 ke 172. Sudah bisa, dan di sini juga sudah. Kita coba lagi. Dan di sini juga sudah bisa. Mungkin sekian saja video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.